Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan saya bacakan dan Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa mengikuti pada layar yang tersedia. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belum lama ada seseorang menghubungi saya. Dia menyampaikan keinginan hatinya untuk memberikan korban domba sebagai penebusan dosa. Dan itu beliau minta izin untuk dilakukan di gereja kita. Memberikan korban dosa untuk pengampunan dosa. Maksudnya di lingkungan Elios begitu. Saya juga kaget mendengarkan informasi seperti ini karena selama ini belum pernah ada yang berkonsultasi untuk memberi persembahan berupa binatang yang kemudian disembelih. Maka saya lalu mengajak dia untuk bercakap dan mencoba untuk menata apa yang menjadi pemikirannya. Saya menyampaikan bahwa kalau sekarang ini tidak diperlukan lagi korban binatang untuk penebusan dosa.
Saya menjelaskan itu dengan sejumlah ayat Alkitab saya tunjukkan. Ya, setelah dipahami dengan baik, baru kemudian saya bergeser. Kalau Bapak memberikan korban, mari diberikan sebagai korban syukur kepada Tuhan. Jadi bukan korban untuk penebusan dosa, tapi korban syukur kepada Tuhan dipersilahkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema khotbah hari ini kan tidak perlu lagi korban karena dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini yang kita baca tadi, ada beberapa hal akan saya bicarakan. Paling tidak ada 3 poin akan saya bicarakan. Yang pertama saya mau bicara mengenai mengapa tidak diperlukan lagi korban karena dosa. Itu kenapa ya? Maka di ayat yang ke-18 itu dikatakan begini. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Di dalam terjemahan bahasa sehari-hari dikatakan begini. Jadi, dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan itu sudah diampuni, maka tidak perlu lagi dipersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini secara eksplisit, maksudnya itu jelas, tersurat, dan langsung itu. Dengan sangat jelas dikatakan bahwa tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi ayat ini ya menandai berakhirnya sistem korban yang merupakan hukum upacara di bait suci dalam perjanjian lama. Nah, di dalam hukum Taurat itu kita pahami ada 3 bagian hukum Taurat itu. Yang satu kita kenal dengan hukum upacara, ya. Yang satu kita kenal dengan hukum moral, yang satu kenal dengan hukum sipil, ya. Nah, jadi yang ditekankan dalam teks yang kita baca tadi yaitu mengenai hukum upacara. Hukum upacara maksudnya kalau berbuat dosa maka datang kemudian membawa binatang untuk dikorbankan supaya mendapatkan pengampunan. Tapi ayat ini mengatakan sekarang tidak diperlukan lagi. Ya. Jadi dasar daripada iman Kristen atau iman kita itu adalah kitab suci atau Alkitab. Maka ketika Alkitab bicara seperti apa, ya itu yang kita ikuti. Dasar daripada iman Kristen bukan kata orang atau pendapat orang atau pendapat organisasi gereja. Tapi dasar daripada iman kita adalah firman Tuhan. Kita kenal istilah dalam itu semangat reformasi itu sola scriptura. Jadi apa yang Alkitab katakan, ya itu yang kita ikuti. Maka sangat jelas di ayat 18 itu dikatakan, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Misalnya ya, Bapak Ibu atau Saudara datang ke gereja, oke lah kita tidak membawa binatang untuk dikorbankan. Tapi membawa sejumlah uang. Lalu waktu persembahan dijalankan, itu kantong untuk mengumpulkan persembahan dijalankan, diedarkan. Kita memberi persembahan di dalam hati, katakan Tuhan, uang ini saya berikan padamu Tuhan saat ini, ampunilah dosa-dosaku. Nah ini sesuatu yang tidak cocok dengan Alkitab. Karena Alkitab mengatakan bahwa untuk pengampunan dosa tidak diperlukan korban lagi. Nah itu bagian yang pertama mengenai mengapa tidak diperlukan lagi korban karena dosa. Sekarang alasan yang kedua, ya, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah menggenapi semua korban dalam PL yang merupakan bayangan. Maksud saya itu yang hukum upacara tadi. Seluruh hukum upacara dalam perjanjian lama itu telah dikenapi melalui kematian Yesus pada kayu salib. Mulai ayat 1 dan seterusnya, kita akan temukan mengenai poin ini ya. Saya bacakan, mulai ayat 1 dikatakan begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah di sini jelas ya, hukum upacara dalam perjanjian lama itu hanya bayangan saja.
atau gambaran mengenai puncaknya atau hakikatnya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ayat Tuhan mengatakan, sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat 3, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi dengan adanya korban-korban di dalam hukum 4 syarat tadi perjanjian lama, orang diingatkan akan adanya dosa. Jadi setiap kali datang bawa korban, ya korban binatang, itu mengingatkan mengenai adanya dosa. Tapi jelas bahwa korban binatang itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Itu sebabnya dilakukan tiap-tiap tahun itu, dilakukan terus. Kemudian ayat 4 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah lembu domba jantan menghapuskan dosa. Memang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena yang berdosa kan manusia. Yang disembelihkan binatang, domba ataupun kambing. Kan tidak cocok itu. Ya, yang berdosa yang harus dihukum adalah manusia, yang dikorbankan binatang. Memang pada waktu itu disuruh meletakkan tangan. Orang yang meminta pengampunan dosa itu letakkan tangan, disembelih itu domba, itu korban. Tapi tetap tidak cocok karena yang berdosa manusia dan harus yang dihukum adalah manusia. Kemudian ayat yang kelima bilang begini. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Lihat baik-baik kalimat berikut. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kalimat terakhir ini kan bicara mengenai inkarnasi. Maksudnya, Yesus yang pribadi kedua dalam Tritunggal yang roh adanya itu, turun ke dalam dunia di hari Natal itu mengambil natur manusia. Di situ dikatakan, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Mengapa dia butuhkan tubuh? Ya supaya bisa mati. Dan kemudian menggenapi segala gambaran di dalam perjanjian lama yang kita lihat tadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat 6 dan 7 juga masih menjelaskan mengenai poin yang sama. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi Yesus bicara mengenai dia datang menggenapi rencana Allah, kehendak Allah di dalam rangka mati di salib untuk menggantikan manusia menanggung hukuman dosa. Dan memang pengorbanan Yesus itu sudah dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama. Itu sebabnya Paulus ketika bicarakan Injil kepada jemaat di Korintus, dia bilang, Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Tentu saja Paulus mengacu kepada apa yang tertulis dalam perjanjian lama mengenai Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ada kutip satu ayat ya yang menolong kita untuk mengerti praktek kalau orang berbuat dosa itu apa yang dia lakukan. Imamat 19 ayat 22, saya tidak tahu dikutip di situ atau tidak, tapi saya catat di sini, saya bacakan. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan. Karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Jadi kalau orang berdosa, bawa domba. Datang terus domba disembelih untuk menebus dosanya itu tadi. Ya, tapi di dalam Yesaya 53 ayat 10 dijelaskan, tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Di sini bicara mengenai Yesus Kristus. Jadi di imamat itu bicara mengenai orang berdosa, bawa domba untuk dikorbankan, menggantikan dirinya supaya dia diampuni. Tapi Yesaya menulis mengatakan bahwa Yesus menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Kalau kita ingat mengenai peristiwa waktu orang Israel mau keluar dari Mesir menuju Kanaan. Ya, memang Firaun mempersulit mereka sehingga Tuhan memberikan hukuman itu, tulah, ada 10 tulah. Tulah yang ke-10 itu kematian anak sulung. Jadi semua anak sulung malam itu dihukum mati pada waktu itu. Tapi Tuhan beri perintah begini. Tiap-tiap keluarga Israel itu harus sembelih domba. Kemudian darah domba itu dioleskan di tiang pintu itu, di ambang pintu itu. Sehingga ketika malaikat yang melaksanakan tindakan itu,
dia datang dan melihat ada darah domba di mana? Di ambang pintu rumah itu, maka selamat itu dilewati. Ya, tapi ketika ada satu rumah yang di situ tidak ada darah yang dioleskan di ambang pintu, maka anak sulungnya dihukum mati. Nah, kita perlu ingat bahwa domba yang disembelih kemudian darah yang dioleskan di ambang pintu itu oleh Paulus di dalam itu 1 Korintus 5 ayat 7 dia katakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih yaitu Kristus. Jadi domba yang disembelih, latar belakang Paskah kan dilewati yang darah di ambang pintu itu kan. Domba disembelih, darahnya dioleskan di pintu. Domba yang disembelih itu oleh Paulus disebut sebagai itu Kristus itu. Maka Kristuslah yang menjadi anak domba Paskah yang disembelih untuk kita semua. Jadi Yesus merupakan hakikat dari gambaran atau bayangan di dalam Perjanjian Lama. Dia persembahkan dirinya, dia persembahkan darahnya, bukan darah binatang, tapi darahnya sendiri. Maka seringkali saya mengatakan, kalau ada perjamuan kudus saya katakan, Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 28, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sehingga Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dia bilang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Maka baik Paulus maupun Petrus bicarakan Yesus sebagai domba. Ya, makanya waktu sore-sore itu, maaf saya lupa sore atau siang begitu ya, atau pagi, tidak terlalu jelas. Yohanes Pembaptis sedang berdiri bersama muridnya, di antaranya ada Andreas. Yesus sedang lewat di sana. Yohanes Pembaptis berkata kepada muridnya bilang apa? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Andreas langsung tinggalkan Yesus. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia pergi ikut Yesus. Satu malam bersama Yesus. Besok dia datang kasih tahu Petrus. Kami telah menemukan Mesias. Akhirnya dia bawa Petrus pada Yesus. Nah jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Yesus telah menggenapi domba yang dikorbankan untuk pengampunan dosa dalam Perjanjian Lama. Sekali lagi, ia mempersembahkan dirinya sendiri menggantikan semua korban dalam Perjanjian Lama atau menggenapi semua itu. Ya, nah itu merupakan alasan kedua mengapa tidak diperlukan korban lagi. Sekarang alasan yang ketiga itu, ya, saya mencatat di sini pengorbanan Yesus merupakan korban yang sempurna. Ayat 10 sampai seterusnya bilang begini, saya bacakan ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi satu kali korban katanya untuk selama-lamanya. Ayat 11 mengatakan, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi katanya imam-imam Perjanjian Lama itu memberi korban itu berulang-ulang, terus-menerus. Beda dengan Yesus, hanya satu kali. Ya, ayat 12 bilang, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi imam yang lain yang dulu itu, mereka terus-menerus berulang-ulang persembahkan korban. Yesus hanya satu kali, katanya di ayat yang 12 itu, langsung duduk di sebelah kanan Allah katanya. Ya, nah ayat 14 ditegaskan lagi, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pengampunan yang Tuhan sediakan itu bersifat sempurna. Saya ulangi, bersifat sempurna. Tidak ada lagi dosa yang tersisa yang membutuhkan korban tambahan untuk diselesaikan. Tidak ada lagi. Ya, pengorbanan Yesus itu cukup untuk pengampunan dosa kita. Kita kenal istilah solus Christus, hanya Kristus.
kecukupan Kristus. Dia mati dan bangkit bagi kita itu sudah cukup. Tidak diperlukan lain lagi untuk pengampunan dosa. Ya, karena dirinya itu sempurna adanya. Dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 27 juga dijelaskan di sana. Bagian B mengatakan, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Tadi Ibu Rutia membacakan ayat itu, yang berita pengampunan itu. Ayat 28 saya kutip di sini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi hanya satu kali, itu sudah cukup. Tadi pagi ada yang sudah baca renungan garam keluarga yang dibagikan di grup WA itu. Ayatnya itu saya lihat tadi itu mengutip. Ada ayat yang dijadikan dasar renungan itu persis dengan yang sedang kita bicarakan. 1 Petrus 3 ayat 18a mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi perhatikan baik-baik. Mati sekali untuk segala dosa kita. Maka ada teolog reform yang namanya John Owen, dia mengatakan satu kalimat begini. Satu-satunya korban yang benar-benar memuaskan keadilan Allah. Dia memuaskan keadilan Allah karena domba-domba ataupun apa itu kambing. Tadi saya sudah bilang. Tidak memadai karena memang berdosa bukan mereka. Tidak memadai. Itu hanya gambaran mengenai Yesus Kristus. Jadi pengorbanan Kristus itu bersifat final. Tidak perlu diulang kembali. Itu efektif, itu benar-benar menyelamatkan. Dan itu sudah cukup, tidak perlu ditambah. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Tidak perlu mencari pengampunan melalui kebaikan, kesalehan, atau pemberian korban-korban. Ya, tidak perlukan semuanya itu lagi. Sekali lagi tidak diperlukan korban tambahan. Makanya tema khotbah hari ini, tidak perlu lagi korban karena dosa. Ya, luka yang sudah sembuh tidak perlu diolesi obat lagi. Betul atau tidak? Coba kalau kita punya luka di tangan, kita obati kan, sudah sembuh. Perlu atau tidak di bekas luka itu kita kasih obat lagi? Oh, dulu luka saya di sini tak kasih obat, padahal sudah sebulan lalu lukanya sembuh. Ini perbuatan yang tidak normal bukan? Ya. Tapi kalau betul-betul kita sadar luka ini sudah sembuh, ya sudah berhenti untuk diobati. Ya, Tuhan mengampuni dosa kita secara tuntas. Secara tuntas. Pengorbanannya tidak perlu diulang. Dampak itu kekal dan cukup untuk menghapus dosa manusia. Di sini kita temukan jaminan pengampunan yang menyeluruh. Makanya ada nyanyian itu kan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas. Haleluya. Amin. Sekarang sudah bebas. Apa dasarnya? Atas dasar apakah kita yakin pasti masuk surga? Atas dasar apa kita yakin sudah diampuni? Ya jawabannya sederhana. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, itu bagian pertama ya. Mengapa tidak diperlukan korban lagi? Selanjutnya secara singkat saya tiba pada bagian yang kedua. Apa yang merupakan hasil dari pengorbanan Yesus Kristus? Hasilnya apa sih? Saya munculkan pertanyaan ini untuk mengajak kita lihat ayat-ayat tadi itu bilang apa ayat yang kita baca tadi. Coba yang ayat 10 itu. Ayat 10 yang begini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kalau terjemahan yang baru ini tidak terlalu mungkin tidak mudah kita pahami dengan baik. Tapi saya coba kutip yang bahasa sehari-hari itu bilang begini. Yesus Kristus sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah dan mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Kalimat kedua bilang begini. Dengan persembahan itu yang dilakukannya hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Kata-kata berikut bilang begini. Kita semua sudah dibersihkan dari dosa. Itu manfaatnya. Lewat pengorbanan Yesus katanya. Kita semua dibersihkan dari dosa. Kemudian ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bahasa sehari-hari bilang begini. Jadi dengan satu kurban,
Kristus menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Sekali lagi, ayat 14, ulang apa yang ditulis ayat 10 itu, dibersihkan dari dosa. Jadi melalui kematian Yesus pada kayu salib itu, kita semuanya tanpa kecuali, yang percaya Tuhan Yesus ya, semuanya dibersihkan dari dosa. Mungkin ada bilang, tapi Pak, dosa saya banyak sekali. Sebanyak apa dosanya sih? Paulus bilang di antara semua orang, aku orang paling berdosa. Tapi justru aku menjadi teladan bagi mereka yang berikutnya. Itu saya parafrase ya. Maksudnya dia paling berdosa pun diampuni oleh Tuhan. Dibersihkan dosa oleh Tuhan. Harusnya kita yang lain yang berdosa pun diampuni oleh Tuhan. Maka orang buat nyanyian yang sering-sering kita nyanyi juga ada di Eleus Humnus kan. Atas salib pencuri pun dapat keampunan. Begitulah dosaku pun boleh dihapuskan. Suatu hari saya khutbah di penjara. Ya umumnya orang masuk penjara karena sudah buat kesalahan kan. Walaupun mungkin ada yang jadi korban juga bisa terjadi begitu. Khutbah di penjara saya bilang, saudara-saudara, Yesus mati disalib menang hukuman dosa kita. Ya, bersama dengan dia ada penjahat yang ikut disalib. Hari itu penjahat itu diselamatkan oleh Tuhan. Yesus kan katakan, aku datang bukan mencari orang benar. Aku datang mencari orang berdosa ya. Kemudian bagian yang kedua, hasil yang kedua itu sekali lagi saya ulangi ayat 18. Ayat 18 tadi bilang, jadi dosa-dosa kita dan kejahatan-kejahatan itu sudah diampuni. Maka tidak perlu lagi dipersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Kita sudah diampuni. Yang saya baca tadi bahasa sehari-hari ya, itu yang terjemahan baru di layar ini. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan ya, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Sudah ada pengampunan. Coba bilang yang di sebelahnya, dosa kita sudah diampuni. Kasih tahu di sebelahnya, dosa kita sudah diampuni. Ini penting. Supaya kita ini sadar bahwa kita sudah diampuni. Ya, bahkan ayat 17 bilang begini. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dosa kita itu loh tidak diingat lagi. Ini ayat firman Tuhan jelas. Bahasa sehari-hari bilang, aku melupakan. Dia tidak ingat lagi dosa-dosa kita. Semuanya sudah dilupakan katanya. Nah ini memerdekakan kita. Ini bebaskan kita dari rasa bersalah bukan? Amin. Nah sekarang bagian terakhir. Bagian terakhir ya. Bagaimana tanggapan kita terhadap pengorbanan Yesus bagi kita. Dia sudah korban bagi kita untuk mengampuni kita. Terus sekarang itu kita ini harusnya bagaimana. Nah saya coba lihat di perikop berikutnya ya. Tadi kan kita baca sampai ayat 18. Di ayat 19 itu bilang begini. Jadi. Nah dia ambil kata jadi berarti ada hubungan dengan sebelumnya bukan? Betul atau tidak? Ada hubungan dengan bagian sebelumnya. Maka ayat 19 pertama-tama dia bilang. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Maksudnya apa? Di sini ada kata penuh keberanian. Maksudnya ialah tidak hidup dalam ketakutan akan adanya hukuman dosa. Tidak lagi hidup dalam ketakutan. Tidak membiarkan diri diperbudak. Rasa takut. Roma 8 ayat 1 bilang, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita tidak lagi takut ditolak. Dulu ada satu diplomat, berapa tahun lalu itu saya pernah dengar, dia melakukannya, diplomat dari luar negeri. Dia melakukan sesuatu kejahatan, dosa yang mungkin dia sangat malu itu. Kemudian dia mati bunuh diri di kamar itu, kamar hotel itu. Tak mampu mengampuni diri sendiri. Ya, maka setiap orang harus mendengar berita ini. Kita memang orang berdosa, tapi Yesus sudah mati disalib untuk dosa kita. Ya, iman sejati bukan bekerja untuk mendapatkan keselamatan, tapi beristirahat di dalam karya Kristus. Ini kalimatnya seorang teolog namanya Spurgeon. Dikatakan beristirahat dalam karya Kristus. Kristus sudah mati bagi kita. Beristirahat maksudnya dapatkan ketenangan sejati dalam Kristus. Kan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan padamu.
Kalau kita mau bepergian, biasanya beli tiket pesawat untuk satu penerbangan itu ya, misalnya dari Surabaya ke Bali. Beli tiketnya berapa kali? Untuk sendiri. Beli tiket berapa kali? Untuk sekali jalan beli tiket berapa kali? Satu kali bukan? Sesudah beli tiket satu kali kan selesai. Apa kita mau pergi satu kali terus sendirian beli tiketnya ulang-ulang kan tidak bisa kan? Betul atau tidak? Satu kali beli tiket sudah cukup. Yesus satu kali korbankan dirinya di kayu salib. Membeli bagi kita pengampunan dosa. Itu sudah cukup. Maka temanya kan tidak perlu lagi korban karena dosa. Kalau kita ditraktir orang untuk makan, yang traktir sudah membayar. Perlu kita bayar lagi? Kan tidak perlu. Betul atau tidak? Yang traktir sudah bayar semua. Misalnya habis 2 juta. Yang traktir sudah bayar. Perlu kita bayar lagi? Kan tidak perlu. Petrus bilang sudah lunas dibayar kan? Betul atau tidak? Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kemudian yang berikut. Mengandalkan Yesus saja untuk mendapatkan pengampunan dosa. Kisah Rasul 10 ayat 43 mengatakan. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya. Ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Maksudnya dengan percaya pada Yesus dapat ampunan dosa. Ini perlu kita renungkan. Sudahkah saya datang pada Yesus? Terima dalam hidupku untuk mendapatkan pengampunan dosa yang Dia sediakan. Perlu kita pikirkan hal ini. Setelah itu, mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan sebagai syukur. Beritakan Injil. Beritakan kabar ini. Ya, dalam surat Roma Paulus beri nasihat. Persembahkanlah tubuhmu. Dia minta kepada jemaat itu. Sesudah menguraikan anugerah Tuhan dari pasal 1 sampai pasal 11 itu. Pasal 12 bilang. Karena itu persembahkanlah. Ya, dia bilang persembahkanlah tubuhmu. Jadi setiap kita perlu mempersembahkan diri kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Beritakan kabar keselamatan. Nyatakan berita pengampunan dosa kepada dunia ini. Supaya semakin banyak orang mendengarkan dan mereka pun bisa menerima Yesus dan mendapatkan pengampunan dosa. Kemudian terakhir. Bagaimana tanggapan kita? Harusnya kita bertobat. Amin. Jangan sampai kita dengar, oh ada pengampunan. Makanya saya cerita waktu suatu kali saya khotbah di Sulawesi kan. Percaya Yesus masuk surga. Ada yang bicara dengan saya, Bapak jangan omong begitu. Kalau Bapak omong begitu nanti jemaat datang ke gereja. Pulang mereka bisa enak-enak hidup. Menurut kesenangan dunia ini. Nanti minggu datang lagi. Pasti masuk surga. Jangan omong begitu. Nah apakah perlu saya koreksi omongan saya? Tidak. Karena orang pilihan Tuhan pasti tidak berpikir begitu. Orang yang sungguh-sungguh memahami anugerah Tuhan, dia akan berusaha untuk mati terhadap dosa. Ya, harus berubah. Roma 12 ayat 2 minta supaya ada perubahan. Berubah hidupnya. Saya mendengarkan video lama itu. Ada satu pendeta reform, sudah almarhum orangnya, Indonesia ya. Suatu hari dia bicara baik sekali, dia bilang begini. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu, dia bilang, kita harus berkelahi dengan dosa. Saya terkesan dengan kata-kata, berkelahi dengan dosa. Berkelahi dengan dosa maksudnya apa sih? Berjuang untuk melawan dosa. Tidak boleh begitu mudah, kita terpikat untuk terus hidup dalam dosa. Harus berjuang melawan dosa. Nanti di bulan depan itu ada satu tema khotbah, matikanlah keinginan daging. Maksudnya berjuang untuk melawan dosa. Saya tutup khotbah ini. Barangkali Bapak dan Saudara ingat waktu ada seorang perempuan tertangkap basah berbuat dosa. Dibawa pada Yesus. Mereka sambil bawa batu. Kalau menurut hukum Musa, perempuan harus dilempari dengan batu sampai mati. Yesus bilang apa? Di antara kalian siapa yang tidak buat dosa, ya lempar duluan. Sesudah itu Yesus tunduk dan mencoret-coret di tanah. Yesus angkat kepala, semua sudah pulang. Yesus bilang, tidak ada yang menghukum engkau. Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Tapi pesan terakhir bilang apa? Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah karena itu, tiap kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, mari berhenti berbuat dosa.
Amin. Tuhan berkati kita semua.